Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Elektrik, kembali lagi dengan saya Idan TV. Kali ini saya ingin membahas tentang materi lanjutan dari video part 1 sebelumnya. Bagi Sobat Elektrik yang belum menonton video part 1-nya, silakan klik link yang ada di atas. Oke, sebelum kita mulai, mohon bantu channel kami dengan subscribe, like, and share agar saya lebih semangat sharing ke Sobat Elektrik tentang ilmu dan perkembangan dunia kelistrikan. Baik, langsung aja ya. Rangkaian listrik paralel dan gabungan. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang memiliki susunan yang kompleks dan terdapat percabangan kabel di antara beban atau tegangan yang terpasang. Mari kita lihat gambar berikut, di mana V total adalah sumber tegangan, I adalah kuat arus total yang mengalir pada suatu rangkaian, dan I1, I2, dan I3 adalah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Di mana R1 dan R2 dan R3 adalah hambatan yang disusun secara paralel. Yang penting kita ketahui untuk rangkaian listrik paralel, syarat yang terpenting yaitu di mana I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Yang artinya kuat arus yang mengalir pada setiap titik hambatan akan berbeda dengan kuat arus total. Hal ini berlaku hukum Kirchhoff 1 bahwa kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Kemudian syarat yang kedua, di mana V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Artinya tegangan yang mengalir pada setiap titik hambatan akan sama dengan tegangan totalnya. Artinya rangkaian listrik paralel ini berbanding terbalik dengan rangkaian secara seri, di mana di rangkaian secara seri I itu tidak berubah, sedangkan V-nya yang berubah. Tetapi untuk rangkaian listrik paralel di sini I yang berubah dan V-nya itu tetap. Oke, dikarenakan konsep antara seri dan paralel berbanding terbalik, maka mencari hambatan total dibuat bersama sebagai berikut, di mana R total sama dengan sepor R1 ditambah sepor R2 ditambah sepor R3. Hal ini juga disebabkan rangkaian paralel dibuat untuk membagi arus, di mana pada rangkaian paralel arus yang dihasilkan tidak sama setiap cabang atau rumus persamaan arus. Untuk lebih memahami, mari kita lanjut pembahasan soalnya. Di sini ada contoh soal atau contoh kasus. Berikut gambarnya, di mana V sama dengan sumber tegangan, I adalah kuat arus total, I1 dan I2 dan I3 adalah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. R1, R2 dan R3 adalah hambatan yang disusun secara paralel. Diketahui R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Tegangan pada baterai adalah 12 volt. Artinya V totalnya sama dengan 12 volt. Maka tentukan nilai hambatan total atau R total. Kemudian tentukan kuat arus total atau I total. Kemudian I1, I2 dan I3-nya. Oke, lanjut kita selesaikan. Untuk yang pertama, kita mencari hambatan total atau R totalnya. Nah, sesuai dengan rumus yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa sepor RP sama dengan sepor R1 ditambah sepor R2 ditambah sepor R3, di mana R1 adalah 12, R2 adalah 2 ohm, dan R3 adalah 4 ohm. Jadi sama dengan sepor 12 ditambah sepor 2 ditambah sepor 4. Jadi sepor RP sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 3 per 12 sama dengan 10 per 12. Maka R total atau RP sama dengan 12 per 10 sama dengan 1,2 ohm. Jadi R total adalah 1,2 ohm. Oke, didapat R totalnya. Kemudian yang kedua itu kuat arus total. Dari rumus hukum Ohm, dimana untuk mencari kuat arus yaitu sama dengan V atau tegangan per hambatan atau R. Jadi I total sama dengan V total per R total. Karena R total sudah didapat tadi 1,2 ohm, maka V totalnya sama dengan 12 volt
Jadi I total sama dengan 12 per 1,2, yaitu 10 ampere. Jadi I total sama dengan 10 ampere. Oke, kita lanjut ke untuk mencari I1, I2, dan I3. Nah, sebelum kita mencari, kita lihat persamaan berikutnya dulu. Di mana V sama dengan VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3. Ini salah satu syarat yang kedua tadi yang kita sudah jelaskan, syarat rangkaian listrik paralelnya, di mana tegangan tidak akan berubah. Jadi tegangan total itu sama yang dilewati dengan hambatan R1, R2, dan R3. Jadi untuk mencari I sama dengan V per R, artinya I1 sama dengan tegangan yang mengalir pada R1 atau VR1 dibagi dengan R1 atau hambatannya. Jadi sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Maka I1 sama dengan 1 ampere. Kemudian yang keempat, I2. Sama dengan mencari I1 juga, dimana yang kita gunakan adalah V R2-nya. Jadi tegangan yang mengalir pada R2. Karena tegangannya tidak berubah, maka tegangan V R2 adalah 12 dan R2 adalah 2. Jadi 12 bagi 2 adalah 6. Jadi I2 sama dengan 6 ampere. Kemudian yang kelima itu mencari I3-nya. Masih sama, I3 sama dengan VR3 per R3. Jadi I3 sama dengan VR3 per R3 sama dengan 12 per 4. Karena R3 sama dengan 4, jadi 12 per 4 sama dengan 3 ampere. Jadi I3 sama dengan 3 ampere. Maka sesuai syarat kuat arus pada rangkaian paralel atau persamaan kedua satu, yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Artinya kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan. Di sini ada I total sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Jadi I1 sampai dengan I3 adalah kuat arus yang keluar, I total adalah kuat arus yang masuk. Ketika dijumlah, I1 sama dengan 1, I2 sama dengan 6, I3 sama dengan 3. Jadi I totalnya sama dengan 10. Jadi sama dengan yang kita pakai dengan menghitung I totalnya menggunakan R total. Oke, berikutnya kita akan uji dengan melakukan praktikum rangkaian menggunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter. Nah, berikut rangkaiannya. Jadi kita akan merangkai. Di sini ada sumber tegangan 12 volt, kemudian ada alat ukur ampermeter sebagai I total, kemudian di masing-masing hambatannya ada alat ukur ampere untuk menghitung arus yang keluar. Kemudian ada volt ampernya di setiap hambatannya. Oke, langsung aja ya kita rangkai. Oke, di sini kita sudah membuka untuk tempat untuk merangkainya. Jadi kita langsung mulai aja. Kita membutuhkan baterai ya. Jadi kita pasang baterainya. Sini baterainya, sini positif negatifnya. Kita tentukan ini, sudah 12 volt ya. Kemudian kita pasang alat ukurnya, ampere di sini. Pasang sini. Kemudian di sini. Jadi ada 3. Kemudian kita pasang voltmeternya. Voltmeternya di sini. 1, 2, 3. Kemudian kita pasang resistornya. Resistornya ada 3. Ini sama di sini. Oke, kita putar dulu.
Oke, langsung kita buat wiringnya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ini ke sini, ke sini, dan ini ke sini. Dan ini kita rangkai secara paralel. Nah, di sini rangkaiannya sudah jadi. Tinggal kita tentukan nilai hambatannya. Yang R1 sama dengan yang 12 ohm. Yang kedua itu 2 ohm. Yang ketiga itu 4 ohm. Ini ada 12. Oke, kita langsung run ya. Kita buktikan berapa ampere yang keluar pada arus totalnya, kemudian I1, I2 dan I3, kemudian VR1, VR2 dan VR3. Oh maaf, ini kita salah rubah ya, dari tadi ini error 9 ya. Maaf. Error 9 di sini R2-nya tadi 2 ohm. Oke. Coba kita pakai sel ya. Nah, jadi ini. Oke, di sini kita udah run. Jadi sini tegangannya 12 volt. Di sini arus totalnya itu 10 ampere, sama dengan yang ini, arus total 10 ampere sesuai yang kita hitung. Kemudian I1 sama dengan 1 ampere, I2 sama dengan 6 ampere, kemudian I3 sama dengan 3 ampere. Kemudian V totalnya nggak berubah, VR1, VR2 sama VR3 nya nggak berubah, itu 12 volt. Jadi kita telah membuktikan dengan alat ukur apa yang kita hitung tadi sudah sesuai. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya itu rangkaian listrik gabungan. Rangkaian listrik gabungan adalah rangkaian listrik yang terhubung atau terdiri dari rangkaian secara seri dan rangkaian secara paralel. Berikut gambarnya, di mana V atau sumber tegangan, I adalah arus total, kemudian R1 adalah hambatan, dan R2, R3 adalah hambatan yang disusun secara paralel. I1 dan I2 adalah kuat arus yang keluar dari titik percobaan. Di sini kita ketahui bahwa I sama dengan I1 ditambah I2. Jadi kuat arus yang mengalir pada titik hambatan akan berbeda dengan kuat arus totalnya. Hal ini juga berlaku hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan. Karena di sini adalah rangkaian gabungan, di sini R1 dirangkai secara seri,
Kemudian R2 dan R3 adalah beban yang dirangkai secara paralel. Maka untuk mencari hambatan pada rangkaian paralel dibuat persamaan sebagai berikut, di mana 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka R totalnya sama dengan R1 ditambah 1 per R paralel. Oke, kita lanjut dengan contoh soal atau contoh kasusnya. Nah, di sini ada contoh kasusnya dengan gambar yang sama. Diketahui R1 sama dengan 15 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Tegangan pada baterai adalah 42 volt. Maka tentukan nilai hambatan total atau R total, kuat arus total atau I total. Kemudian VR1, jadi artinya tegangan yang mengalir pada R1. VRT atau tegangan yang mengalir pada rangkaian paralelnya. Kemudian tentukan I1 dan I2-nya. I1 dan I2 adalah kuat arus yang keluar pada titik perjalanan. Artinya ketika ditotal sama dengan arus total. Oke, mari kita selesaikan. Yang pertama yang perlu kita selesaikan yaitu kita harus cari dulu R paralelnya. Jadi R paralelnya. Nah, untuk mencari R paralelnya dibuat persamaan sebagai berikut, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan, karena R2 nya sama dengan 3 dan R3 nya sama dengan 6, maka 1 per R3 ditambah 1 per 6, jadi 1 per Rp sama dengan 2 ditambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6, Rp sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Maka kita sudah dapat R paralelnya. R paralelnya itu 2 ohm. Nah, setelah kita dapat R paralelnya 2 ohm, kita bisa cari R totalnya. Yang tadi kita sudah jelaskan bahwa rumus R totalnya yaitu sama dengan R1 ditambah R paralelnya. Jadi R1 sama dengan 12 ditambah R paralelnya kita sudah cari itu 2 ohm. Jadi 12 tambah 2 sama dengan 14 ohm. Maka R total dari seluruh rangkaian ini adalah 14 ohm. Oke, yang kedua kita akan cari itu kuat arus total atau I totalnya. Sesuai dengan persamaan hukum Ohm, untuk mencari kuat arus yaitu tegangan dibagi dengan hambatannya. Jadi I total sama dengan V per R total. V yang kita ketahui di sini yaitu 42 volt, maka 42 per R total yang kita sudah dapat itu 14 ohm. Maka 42 per 14 sama dengan 3 ampere. Jadi I total sama dengan 3 ampere. Jadi I total yang mengalir itu adalah 3 ampere. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari VR1-nya. VR1 artinya tegangan yang mengalir pada R1. Nah, karena kita sudah dapat rangkaian paralelnya sebesar 2 ohm, maka kita bisa gambarkan kembali seperti ini, di mana R1 seri dengan rangkaian paralelnya. Jadi terangkai secara seri dengan paralelnya, karena kita sudah dapat rangkaian paralelnya itu 2 ohm. Oke, jadi untuk menghitung VR1 sama dengan I kali R. Jadi V sama dengan I kali R. Jadi VR1 sama dengan I totalnya. Karena dia sudah seri berarti I-nya nggak berubah. Nah, yang kita hitung adalah VR1-nya, tegangannya. Jadi I totalnya sama dengan kita sudah dapat I total itu 3 ampere kali R1. R1 sama dengan 12 ohm. Jadi 3 kali 12 sama dengan 36 volt. Jadi VR1 sama dengan 36 volt. Jadi tegangan yang mengalir pada R1 ini yaitu adalah 36 volt. Untuk yang keempat yaitu kita cari VRP-nya, jadi V paralelnya. Jadi tegangan yang mengalir pada rangkaian paralelnya. Nah, sesuai dengan persamaan yang ketiga tadi, gambarnya berikut kita buat sama. Jadi untuk menghitung VRP-nya sama dengan I total dikali RP-nya adalah 2 ohm. Rangkaian R paralelnya itu 2 ohm. Jadi I total sama dengan 3, RP sama dengan 2, jadi 3 kali 2 sama dengan 6 volt. Maka tegangan yang mengalir pada
rangkaian paralelnya, yaitu 6 volt. Dan yang kelima, kita akan mencari I1 sebagai arus yang keluar yang pertama, kemudian I2 arus keluar yang kedua. Oke, yang kelima kita akan cari I1. Rumus yang kita gunakan yaitu untuk mencari I sama dengan V per R. Jadi I1 sama dengan VRP per R2. Kenapa VRP? Karena sesuai dengan syarat rangkaian paralel bahwa tegangan yang ada pada rangkaian paralel itu tetap atau sama. Jadi kita gunakan VRP. VRP di sini adalah 6 volt. Jadi walaupun kita hitung VR2-nya atau VR3-nya, tetap kita gunakan 6 volt karena tegangan pada rangkaian paralel itu tidak berubah. Jadi I1 sama dengan VRP per R2 di sini R2. Jadi 6 per 3 sama dengan 2 ampere. Jadi I1 sama dengan 2 ampere. Kemudian kita yang keenam, kita akan cari I2-nya sama dengan VRP, masih tetap VRP karena tegangan tidak berubah. Yang kita gunakan VRP per R3. R3 sama dengan 6. Jadi 6 per 6 sama dengan 1 ampere. Jadi I2 sama dengan 1 ampere. Maka jika I1 ditambah I2 sama dengan I total. Sesuai dengan persamaan ukur Kirchhoff 1 bahwa arus yang masuk pada titik persamaan sama dengan arus yang keluar pada titik persamaan itu. Jadi ketika kita total, jumlahnya sama dengan I total 3 ampere. Oke, kita lanjut pembuktian melakukan praktek rangkaian menggunakan alat ukur. Oke, jadi bentuk rangkaian yang akan kita rangkai itu seperti ini. Kita menggunakan ampere meter sebagai mengukur arus totalnya. Kemudian di masing-masing hambatan ada volt ampere. Kemudian I2 dan I3 yang di sini kita pasang ampere meter untuk mengukur arus keluarnya. Jadi yang nantinya I2 ditambah I3 sama dengan I total. Oke, langsung aja kita rangkai ya. Oke, di sini kita udah ada medianya. Di sini saya sudah kumpulin semua yang kita butuhkan. Tinggal nanti kita merubah nilai sesuai dengan masing-masing yang ada pada soal tadi. Di sini kita butuhkan ampere. Ini kita butuhkan ampernya. Kemudian di sini kita butuhkan I2-nya untuk menghitung I2. Kemudian di sini ada voltmeternya. Di sini ada R2-nya. Oke, langsung kita rangkai ya. Sumber tegangannya ke ampere meter positif, kemudian masuk ke sini, kemudian ini ke sini,
ke sini, ini ke sini, kemudian ke sini, ini. Jadi sobat elektrik yang harus diingat yaitu untuk voltmeter itu dirangkai paralel dengan beban dan ampermeter itu dirangkai seri dengan beban. Oke, sekarang kita tentuin nilainya. Di sini ada 42 volt. Kemudian R1-nya di sini 12 volt, di sini kemudian R23. Dan di sini 6. Oke, kita sudah dapat semua. Kita akan buktikan yang terukur berapa. Apakah sesuai dengan yang kita hitung. Jadi kita langsung run ya. Nah, jadi di sini kuat arus totalnya 3 ampere. 3 ampere sesuai yang kita hitung. Kemudian VR1-nya 36 ya. Oh, karena dia minus karena yang terbalik. Oke, kita balik dulu ya. Kita selesaikan dulu. Kita hapus. Ini kita balik dulu, kita rotasi dulu. Terus kita rangkai ulang. Oke. Nah, di sini udah plus ya. Jadi VR1-nya itu 36 volt. Ini VR1 yang sesuai yang kita hitung 36 volt. Kemudian I2 dan I3 sebagai arus yang keluar. I2 yang kita dapat sesuai dengan perhitungan. I1 dan I2. Jadi I1 yang sesuai yang kita dapat itu 2 ampere, sama yang kita ukur. Kemudian I2 yang kita hitung 1 ampere, yang kita ukur betul 1 ampere. Kemudian VR paralelnya itu 6 volt, sama ya. Jadi VRP untuk menghitung I1 sini tetap juga 6 volt, sini juga 6 volt. Jadi total 3 ampere, jadi sama betul. Oke, kita sudah membuktikannya. Jadi saya yakin sobat elektrik juga sudah mulai paham. Untuk lebih memudahkan, silakan teman-teman mencoba di rumah, menghitung, mencari soal, kemudian menyelesaikan dengan rumus yang ada, sehingga teman-teman atau sobat elektrik lebih paham. Oke, sampai di sini dulu ya. Tunggu kami di video-video terbaru selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bye sobat elektrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.